Begitulah kondisinya dan itu hasil maksimalnya. Tapi begitu kita diganti oleh Soeharto sebagai pemimpin yang kita anggap waktu itu bisa membawa Indonesia lebih baik, ternyata kebalikannya. Karena ternyata dia adalah pemimpin palsu. Dia dibiayai oleh Amerika, dia dikoloni oleh Amerika, dia nyusu kepada Amerika, dan dia menjual Indonesia kepada Amerika. Ini yang harus kita tidak boleh mengulangnya lagi. Termasuk di dalamnya ya papanya Pak Prabowo, Pak Sumitro Joyo Hadikusumo itu kan sebelumnya di PRRI. Kemudian setelah zaman Soeharto, dia balik lagi mendesain ekonomi Indonesia yang kita anggap sebenarnya dia telah menjual Indonesia itu. Nah, jadi kalau sekarang kita dihadapkan pada situasi di mana Indonesia sudah dibentuk oleh Jokowi setelah diporak-porandakan oleh Orba dan ditambah 10 tahun oleh SBY, kita tidak menghitung 3 presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati di dalam masa transisi itu karena mereka belum bisa berbuat banyak pada saat itu. Tapi SBY mengcopy paste apa yang ada dari Soeharto. Bahkan dia mungkin lebih indah daripada aslinya kalau saya katakan beberapa waktu yang lalu. Artinya dia lebih korup lagi dari zaman Soeharto sebenarnya. Jadi untung Tuhan masih sayang pada kita. Kita diberi Jokowi untuk menata Indonesia yang jadinya seperti ini. Masuk ke tahun ke-9, ke-10, kita sudah merasakan bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang akan menggapai menjadi negara maju 15 tahun ke depan. Dan ini sudah diakui dunia. Bahkan IMF dan mitra kerja bilateral Pak Jokowi di negara-negara di luar sana. Ini kita nggak boleh salah langkah. Nggak boleh salah langkah. Jadi makanya jangan sampai lagi kita dapat pemimpin palsu itu. Jangan sampai lagi kita dapat artificial leader itu. Jadi dia cuma pura-pura saja. Nah kalau kita lihat sekarang, sampai hari ini sudah ada 3 yang mencapreskan. Yang satu Pak Ganjar dicapreskan oleh PDI, Pak Prabowo mencapreskan diri sendiri, karena dia punya partai sendiri. Yang satu dicapreskan oleh 3 partai yang notabene track recordnya jelek sekali gitu ya. Demokrat itu kumpulan orang koruptor di situ, PKS dulu nolak Pancasila, Nasdem baru saja kena mega korupsi di BTS itu, yang dikorupsi itu BTS lagi. Kita baru saja nanti tanggal 19 mau meluncurkan satelit Satria, itu sebenarnya yang nampung itu harusnya 4.200 BTS itu. Yang jadi 985 itu pun katanya nggak bisa dipakai. Ini kan brutal sekali gitu. Jahat, jorok, brutal, biadab, komplit jadi satu di situ. Jadi tidak usah berpidato meledak-ledak Pak Surya Paloh itu. Buktikan saja bahwa Anda itu telah salah mengelola partai dan membenamkan Indonesia. Alat telekomunikasi diacak-acak seperti itu. Belum lagi Bukaka yang Pak Kala punya 2,2 triliun. Itu juga tower PLN, itu tower energi, bos. Tower energi Anda main-mainkan seperti itu. Belum lagi yang lain-lain yang kami tidak peduli soal urusan dagangan Anda dengan bank dan sebagainya. Tapi kalian ini luar biasa jahatnya. Jahat banget. Ini masa transisi, anak-anak kita mau bergerak ke depan, membawa Indonesia ini lebih maju lagi. Dikasih fondasi yang baik oleh Jokowi, kalian teroposkan sekarang itu. Itu luar biasa jahatnya, ya. Jadi kami ini jangan dianggap tolol, jangan kalian pikir kalian aja yang pintar. Kami ini cuma karena tidak masuk ke dalam lingkaran setan itu, makanya kami ya berteriaknya dari luar seperti ini. Tapi kalian nanti diazab oleh Tuhan, percaya. Apa seperti kata Ahok dulu, kalau kalian menzolimi saya, Tuhan yang akan membalasnya. Kalau kalian menzolimi rakyat Indonesia, kalian akan dibalas oleh Tuhan. Dengar itu. Dan itu pasti datang kepada kalian. Kalau tidak kepada kalian, kepada keturunan kalian. Itu pasti. Nah, kami di sini ingin menyadarkan bahwa jangan sampai salah pilih ini. Pemilih-pemilih anak-anak muda yang baru-baru sekarang ini. Jangan sampai kalian memilih pemimpin palsu.
Fake leaders, jangan dipilih. Ciri-cirinya sudah jelas. Ngomong berbohong, tidak menepati janji, ikut cawe-cawe di dalam proyek pemerintah, malah korupsi pula di situ. Itu pemimpin apa itu? Pemimpin apa itu coba? Mau ngomong apa dia? Mau nasihati Jokowi, jalan tol nggak berguna, ini bullshit loh semua. Ini luar biasa. Jadi ini yang harus kita lawan. Ini akan muncul lagi orang-orang seperti ini, kita tidak tahu lah. Yang sekarang kan sudah beredar ini, beberapa gerombolan kecil ini. Tapi apakah ini makin besar, atau kita bisa hilangkan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, jadi kita harus menyadarkan diri kita sendiri. Kita nggak usah bicara soal apalah dia. Kemarin juga disinggung soal orang luar pulau nggak bisa jadi pemimpin di Jawa dan sebagainya. Itu kan mulut hasutannya Pak Yusuf Kala. Kita selalu mengklaster diri etnis dan sebagainya, itu tidak baik. Tidak baik dan jahat. 5 layers di atas kita sana, kita nggak tahu kita ini siapa. Kita ini bisa-bisa orang Cina semua. Ya kan? Karena yang merambah kemari ya dari benua, dari orang Cina sana dulu sejak zaman dinasti Han dan sebagainya. Jadi nggak usah dibawa-bawa ke sana. Kita sekarang ini cari pemimpin siapapun yang baik, dia yang harus meneruskan ini. Gitu. Dulu Ahok udah baik-baik karena dianggap orang Cina dan bukan Islam, digorok. Gitu. Masa terus begitu terus? Yang dicari katanya orang-orang yang seiman tapi gorok Jakarta gitu. Ini masa kita tidak pinter-pinter lah ya. Jadi pengalaman di bagaimana Soeharto mengambil alih, mengkhianati Soekarno padahal dia anak emasnya Soekarno, bagaimana dia menyiksa Soekarno sampai di akhir hidupnya seperti itu. Itu pelajaran mahal buat kita semua ya. Jadi boleh dilihat juga 4 pemimpin ASEAN waktu itu, Lee Kuan Yew, Mahathir, Soeharto, dan Marcos. 2 karena dapat pick leader, Indonesia dan Filipina, ini hancur. Yang 2 ini sekarang di atas kita. Singapura, PDB per kapitanya sudah $84.500 per tahun. Kita baru 4.300. Filipina 3.600. Malaysia sudah 11.700. Ini karena pemimpin. Nah sekarang kalau sudah dipegang Pak Jokowi, yang notabene kekayaan kita ditinggal Pak SBY, kemarin cuma 3.700, sekarang sudah 11.700, 3.600 miliar dolar, sekarang menjadi 11.700 miliar dolar. Ya itu kerja nyata. Itu kerja nyata, bos. Itu bukan kata-kata, itu kerja. Nah ini yang harus diteruskan oleh penerusnya yang tidak boleh salah kita memilihnya. Nah, sekarang sudah kelihatan kemana yang di-endorse, Ganjar Pranowo yang sudah dielus-elus Pak Jokowi karena dianggap dia yang bisa meneruskan kerja, yang dia bisa meneruskan estafet ini untuk Indonesia. Jadi jangan salah pilih, ya, jangan sekali-sekali memilih pemimpin palsu. Jadi fake leaders is go to hell with you. Jadi harus ke neraka dia, nggak boleh ikut kita. Ya, begitu saja obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita bisa terus mendapat informasi yang bisa mencerahkan kita, membersihkan hati kita untuk Indonesia. Semangat Indonesia, berjaya bersama Indonesia. Terima kasih. See you.